Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Langit pecah. Sebuah retakan dimensi menganga di atas Konoha, memuntahkan energi asing yang mengubah udara menjadi berat. Dari dalamnya, sosok bayangan tinggi menjulang, Shibai Otsutsuki, entitas yang disebut sebagai Dewa Cakra, melangkah ke dunia manusia. Pohon Shinju di sekelilingnya bergerak seperti makhluk hidup, akar-akarnya membelit bumi, menyedot cakra dari segala yang hidup. Shinobi-shinobi terkuat segera bergerak. Naruto, Sasuke, Boruto, dan Kawaki berdiri di garis depan, tapi kali ini, mereka bukan hanya melawan musuh, mereka melawan takdir. Amado, sang ilmuwan misterius, muncul dengan senyum samar, membawa informasi yang bisa menjadi kunci kemenangan atau kehancuran total. Kalian punya satu kesempatan, bisiknya, tapi harganya mungkin lebih dari yang siap kalian bayar. Dunia menahan napas. Pertarungan terbesar sepanjang era Shinobi akan dimulai, bukan hanya memperebutkan masa depan, tetapi hak untuk tetap eksis. Di balik semua ini, satu pertanyaan menggantung. Apakah pertahanan terakhir umat manusia justru akan menjadi awal kejatuhannya? Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Kemenangan dramatis melawan rival ayah Momoshiki ini benar-benar melelahkan sekaligus melegakan. Namun di balik suara kegembiraan, malapetaka masih mengintai, Otsutsuki tertinggi dan pohon Shinju berdiri, kokoh, tak terjamah, menanti kesempatan menelan bumi. Amado, ilmuwan misterius, melangkah tenang menembus kerumunan, menorehkan gebrakan di hadapan Sasuke yang awas bersama kawanan shinobi lainnya. Kalimat Amado menggantung di udara, menawar proteksi sebagai harga informasi pemusnah Shinju, menciptakan ketegangan tajam bagai pedang terhunus. Sasuke meneliti tuntutan itu, menimbang risiko, dan bertanya dingin apakah syarat Amado hanya sebatas membawa Kawaki. Jawaban singkat "iya" meluncur dari bibir Amado, menegaskan ia hanya butuh Kawaki dan perisai penjaga nyawa agar selamat dari incaran Otsutsuki tertinggi. Jaminan itu bagaikan pertaruhan di meja dewa perang, menempatkan nyawa para pahlawan sebagai chip taruhan. Sasuke, dengan mata tajam bagai elang, menyoal motif tersembunyi di balik keinginan Amado menggandeng Kawaki. Amado bersikeras tidak mencari untung di atas penderitaan, hanya ingin partner riset demi kemajuan teknologi rahasia. Boruto, penasaran, merangsek bertanya asal pengetahuan luas Amado, bahkan Orochimaru tak paham seluk-beluk Shinju. Pertanyaan itu menggulung, dibantu Naruto yang curiga apakah Amado sekutu tersembunyi para Otsutsuki. Amado menanggapi dengan tawa tipis, menyebut tubuhnya sama rapuhnya dengan manusia biasa dan cakranya hanya seujung kuku. Ia menolak label komplotan, mengingatkan telah dibuang Otsutsuki tertinggi ke dimensi asing, tanda ia bukan rekan, melainkan korban. Sasuke bersikeras minta rahasia Shinju terbuka, tetapi Amado menuntut Kawaki mendekat sebagai tiket garansi. Kawaki, demi keselamatan semua, melangkah maju, namun Sasuke menariknya mundur, menahan perjanjian tergesa-gesa. Tatapan Amado menilai Sasuke sebagai sosok paling teliti di antara rombongan, bahkan melebihi Boruto. Rinnegan Sasuke pun terbit, menciptakan genjutsu untuk menyelam ke memori Amado, hendak mencungkil tiap rahasia terpendam. Sayang, teknik ilusinya terpental, perlindungan anti genjutsu di tubuh Amado memblokir intrusi mental bak perisai tak terlihat. Amado menuding Sasuke berniat curang, mencomot data tanpa ganti rugi, memicu sahut menyahut panas. Kemarahan Madara meluap, pedang Rikudo terangkat, hendak memenggal leher Amado demi memaksa kebenaran keluar. Amado tetap tenang, menantang Madara membunuh, seraya mengingatkan nasib bumi jika wahyu Shinju terkubur bersamanya. Ancaman itu membuat Madara terhenti, dihantam dilema antara emosi dan logika. Boruto menuntut Amado membuka tas besar misterius, ingin memastikan tak ada tipu muslihat tersembunyi. Amado menolak, menyinggung sumpah shinobi tentang penghormatan privasi warga biasa, menuding mereka melanggar etika. Dalam hati, Boruto mendidih, menyebalkan sekali, apa maunya orang ini? Keraguan terus membayangi. Sasuke bergelut memutar otak,
Menyadari membunuh Amado berarti mengubur ilmu krusial, sementara menyerahkan Kawaki terlalu berisiko. Naruto menatap rekan setimnya yang kebingungan, lantas maju mengambil alih negosiasi dengan ide cemerlang. Usulnya, lindungi Amado di dimensi Jogan milik Boruto, menguncinya bersama Kawaki sampai Otsutsuki tertinggi ditaklukkan. Sasuke terkejut, mengakui kepintaran jarang terlihat dari sahabat lamanya itu. Dua pilar Konoha bersatu, menawarkan perlindungan absolut dalam dimensi terkunci, hanya dapat diakses Boruto. Keberhasilan misi akan mengantarkan fasilitas riset di Konoha bagi Amado, mencipta dunia shinobi baru yang tertata. Ekspresi Amado malah gelap, menampakkan keraguan yang menebal, seakan rencana lain bergemuruh di balik sorot matanya. Ia menyatakan negosiasi buntu karena merasa hanya dimanfaatkan untuk pengetahuannya. Boruto mencengkeram kerah Amado, menegaskan dimensi Jogan tempat Raman, menuntut keputusan segera. Amado menolak keras, menginginkan bunker bawah tanah lama milik Danzo, lokasi syarat sejarah kelam Konoha. Sasuke, jenuh dengan drama, memaksa Amado membuka rahasia dahulu, menahan Kawaki sebagai jaminan keabsahan informasi. Amado akhirnya bersedia bicara, membeberkan filosofi kelemahan. Semakin besar kekuatan, semakin kecil titik rapuhnya. Contoh terhampar, Jubi ekor 10, tak perlu serangan masif, cukup hancurkan rin syaringan di tengah dahinya. Begitu mata itu remuk, Jubi kehilangan navigasi cakra, terhuyung bagai raksasa buta menanti tumbang. Taktik serupa menjatuhkan rival ayam Momoshiki. Satu tusukan besi hitam di saraf leher belakang mematikan aliran cakra. Lawannya membeku laksana patung batu, jutsu dan dojutsu terentak hilang, hingga mudah diselesaikan serangan pamungkas. Amado mengingatkan kisah Uchiha Madara saat jadi Jinchuriki Jubi, kebal segala gempuran besar. Zetsu hitam tak menghamburkan tenaga, cukup menusuk satu saraf vital, meremukkan kendali cakra Madara seketika. Pelajaran itu menekankan pentingnya, serangan titik tunggal, alih-alih, tornado kekuatan. Amado lalu mengalihkan fokus ke pohon Shinju raksasa di depan mata, makhluk sadar paling berbahaya yang pernah tumbuh. Meski akarnya menggenggam planet, kelemahan hanya setitik kecil, tersembunyi di suatu bagian tubuhnya. Menghancurkan pusat pengendali itu akan memutus seluruh jaringan sel, membuat akar tak lagi meneguk energi bumi. Pepohonan raksasa itu akan membusuk serempak, daun rindangnya luruh, kekuatan kolosal runtuh dalam sekejap. Sasuke mulai memahami logika Amado, serangan presisi menumbangkan monster raksasa jauh lebih efektif daripada perang frontal. Namun masih tersisa pertanyaan, apakah tiap Otsutsuki memiliki kelemahan identik? Amado menggeleng, menjelaskan variasi kekebalan di antara para Otsutsuki, memaksa strategi berbeda untuk tiap musuh. Inti pesan tetap, pahami titik rapuh, pukul tepat sasaran, dan raksasa apapun akan roboh seperti menara kartu. Pengungkapan ini membuat suasana ruangan terdiam, setiap shinobi merenungkan strategi baru melawan ancaman kosmis. Namun takdir suka menggantung, Amado mengangguk pelan, lalu melanjutkan dengan nada serius, ya. Ketika Shinju tumbuh sempurna, dia akan membentuk buah cakra. Buah ini adalah hasil dari penyedotan semua energi spiritual, intelektual, dan fisik planet. Tapi yang lebih mengerikan, saat buah itu dikonsumsi oleh Otsutsuki, semua pengetahuan dari planet tersebut akan ikut terserap. Boruto melangkah maju, wajahnya menegang. Jadi, kalau Otsutsuki tertinggi berhasil memakan buah itu, dia bukan hanya jadi lebih kuat, tapi tahu segalanya tentang kita. Semua teknik, sejarah, bahkan kelemahan kita. Benar sekali, jawab Amado. Dan itu sebabnya aku mempertaruhkan nyawa untuk memberikan informasi ini. Aku tidak ingin dunia ini berakhir seperti planet-planet sebelumnya yang telah dilahap habis. Tapi ingat, aku juga punya batasan. Aku tidak tahu semua hal, hanya serpihan informasi yang kudapat saat diasingkan ke dimensi lain oleh Otsutsuki tertinggi. Sasuke masih terlihat tidak sepenuhnya percaya. Kalau begitu, katakan. Bagaimana cara menghentikan Shinju sebelum ia sempurna? Amado menarik napas panjang. Semua mata tertuju padanya. Suara detak jantung mereka bahkan terasa lebih keras dari sebelumnya. Ada satu cara, yaitu menyuntikkan cakra bertolak belakang ke inti jantung Shinju, yang biasa disebut sebagai benih kesadaran. Tapi untuk melakukannya, hanya seseorang yang lahir dari pengaruh Shinju dan Otsutsuki yang bisa menyatu dengannya tanpa dimusnahkan. Sontak semua mata berpaling ke Kawaki dan Boruto. Keduanya adalah manusia hibrida, yang tubuhnya telah terpengaruh gen Otsutsuki dan karma. Mereka menyadari bahwa hanya mereka yang bisa menjalankan misi bunuh diri ini. Tapi Sasuke menggeleng pelan.
Tidak. Terlalu berbahaya. Naruto menimpali, tapi jika tidak ada pilihan lain, kita harus mencoba. Apalagi sekarang kita tahu bahayanya jika Shinju berhasil tumbuh penuh. Amado mengangguk, lalu mengambil benda kecil dari tasnya. Sebuah tabung kecil berisi cairan berwarna ungu terang. Ini adalah ekstrak dari benih Shinju yang belum aktif. Dengan mencampurkan cakra yang berlawanan ke dalamnya, kalian bisa menciptakan senjata biologis yang bisa menghambat pertumbuhan Shinju. Tapi, ini hanya penundaan, bukan solusi permanen. Boruto memandang tabung itu, lalu berkata dengan mantap, kalau begitu, biarkan aku yang melakukannya. Aku punya karma Momoshiki. Jika dia bisa mengendalikanku, maka aku akan memaksanya membantu menghancurkan Shinju. Kawaki mendekat dan menaruh tangan di bahu Boruto. Kita lakukan bersama. Kalau kita berdua adalah kunci, maka tidak ada alasan untuk saling mengorbankan. Kita akan bertarung bersama. Sasuke menarik napas dalam. Kalian berdua sudah tumbuh dewasa terlalu cepat. Tiba-tiba, ruang pertemuan bergetar. Gelombang cakra aneh muncul dari arah luar, membuat semua shinobi waspada. Sarada masuk tergesa-gesa. Ada sesuatu yang muncul di luar desa. Energinya seperti Shinju, tapi tidak seperti yang kita kenal sebelumnya. Semua orang langsung bergerak keluar. Dari kejauhan, tampak akar-akar besar bermunculan dari bawah tanah, merambat seperti ular, dan menyebar ke seluruh penjuru Konoha. Di pusatnya, sesosok siluet tampak berdiri, tinggi, ramping, dengan aura yang sangat menakutkan. Sosok itu membuka mata, Rinnegan muncul di dahinya. Mata itu bukan sembarang Rinnegan. Itu adalah Rinnegan milik Otsutsuki tertinggi. Amado bergumam pelan, hampir tak terdengar, dia datang lebih cepat dari yang kuperkirakan. Akar-akar yang muncul dari dalam tanah kini mulai menyatu, membentuk formasi aneh seperti lambang kuno yang berdenyut perlahan. Dari titik pusat formasi itu, muncul gelombang energi yang membuat tanah bergetar dan udara menjadi berat, seolah-olah alam pun merasa terancam. Sosok misterius yang berdiri di tengahnya tampak seperti perpaduan Shinju dan Otsutsuki. Tingginya menjulang, rambutnya panjang berwarna perak pucat, dan tubuhnya seperti tidak sepenuhnya nyata, seolah dia melayang di antara dua dimensi. Ketika makhluk itu melangkah ke depan, bumi di bawahnya retak. Setiap langkah mengeluarkan denyutan cakra yang mampu membuat para shinobi veteran berlutut karena tekanan spiritual yang luar biasa. Shikamaru, yang memantau situasi dari pusat kendali Konoha, segera menyadari bahwa ini bukan serangan biasa. Evakuasi semua warga ke bawah tanah. Ini bukan makhluk yang bisa ditahan oleh shinobi biasa. Naruto dan Sasuke langsung terbang ke lokasi, disusul oleh Boruto, Kawaki, dan Sarada. Mereka tahu, jika ini adalah wujud awal dari Otsutsuki tertinggi, maka mereka harus menghentikannya sebelum ia tumbuh sepenuhnya. Siapa dia? Bisik Sarada dengan nada gemetar. Amado muncul di belakang mereka, wajahnya pucat. Itulah proyek puncak dari Shinju, makhluk bernama Shibai. Bukan Otsutsuki biasa, tapi entitas yang telah berevolusi menjadi dewa sejati. Mendengar nama itu, Sasuke terdiam. Shibai adalah legenda yang hanya pernah ia dengar dalam catatan kuno Uchiha. Dikatakan bahwa Shibai telah melampaui kematian, melampaui dimensi, dan kini kembali melalui reinkarnasi pohon cakra yang ditanam di bumi. Shibai membuka mulutnya, namun bukan suara yang keluar, melainkan gelombang frekuensi suara tak terdengar yang langsung menusuk kepala semua orang. Dalam hitungan detik, banyak shinobi ambruk, memegangi kepala mereka karena rasa sakit yang luar biasa. Dia berbicara langsung ke dalam pikiran kita, desis Boruto, menggertakkan gigi. Manusia, kalian telah tumbuh terlalu percaya diri dengan kekuatan warisan. Kini saatnya kembali ke akar, suara Shibai menggema dalam pikiran mereka semua. Tanpa aba-aba, Shibai mengangkat tangannya. Dari langit, muncul kilatan cahaya yang memutar membentuk simbol Otsutsuki. Dalam sekejap, ledakan cakra terjadi, menghancurkan bukit di belakang Konoha dan membuat langit berubah merah darah. Boruto dan Kawaki langsung membentuk formasi bertahan, menggunakan karma mereka untuk memblokir serangan susulan. Tapi mereka tahu, itu belum seberapa. Shibai belum mengeluarkan kekuatan sejatinya. Dia hanya menguji, seperti anak kecil yang baru membuka mainan baru. Kalau kita tidak menghentikannya sekarang, dia akan tumbuh jadi sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar Otsutsuki, ucap Amado. Buah cakra yang dia incar bukan hanya untuk kekuatan, tapi untuk membuka gerbang dimensi utama, tempat semua makhluk cakra berasal.
Naruto melirik Boruto. Kita harus membuatnya menjauh dari desa. Kalau perlu, kita pertaruhkan nyawa. Boruto mengangguk. Ayo. Dengan sekejap, mereka semua melesat ke langit, menggiring Shibai keluar dari wilayah Konoha. Pertempuran besar dimulai di atas hutan luar desa. Serangan demi serangan dilontarkan. Rasengan raksasa, Susanoo, dan jurus karma dikeluarkan bersamaan. Tapi Shibai seperti tidak terguncang sama sekali. Dia hanya tersenyum, seolah menikmati pertarungan itu seperti menonton drama anak-anak. Tiba-tiba, mata Rinnegan di dahinya berputar, membentuk pola baru yang belum pernah dilihat siapapun. Cahaya keemasan memancar, membentuk jurus yang disebut-sebut sebagai teknik Shinjutsu, teknik yang langsung memengaruhi realitas. Dengan satu lambaian, langit berubah menjadi lautan hitam. Awan-awan bergulung seperti ombak. Semua cakra di sekitar mereka mendadak stagnan. Bahkan Naruto merasa tercekik, tidak bisa menggunakan Sage modenya. Ini mustahil, gumam Sasuke. Dia memanipulasi hukum alam. Boruto, yang tubuhnya sudah menyatu sempurna dengan karma Momoshiki, menyalakan kekuatan Otsutsuki di dalam dirinya. Rambutnya memutih sebagian, dan mata kanannya berkilat biru keunguan. Kalau begitu, kita juga harus bermain dengan hukum yang sama. Dengan kekuatan baru, Boruto menyerap serangan Shibai dan mengubahnya menjadi energi balik. Momoshiki, kau masih di dalam, kan? Kalau kau ingin hidup, bantu aku hancurkan dia sekarang. Momoshiki muncul dalam bayangan samar. Dasar bocah keras kepala, tapi kali ini aku setuju. Shibai bukan makhluk yang bisa kita kalahkan sendirian. Seketika itu, tubuh Boruto bersinar. Momoshiki dan Boruto menyatu penuh untuk sementara waktu, menciptakan wujud baru yang belum pernah terlihat, Tensei Karma Mode. Di saat yang sama, Kawaki juga mengaktifkan bentuk tertingginya, Daikokuten Karma, yang memperkuat semua teknik ruang dan waktu. Dengan kekuatan gabungan, mereka berdua menyerang secara bersamaan. Shibai mulai merasakan tekanan untuk pertama kalinya. Senyumnya memudar, diganti dengan tatapan serius. Menarik, kalian benar-benar telah tumbuh. Pertempuran berlanjut dengan skala yang lebih besar. Pohon-pohon hancur, dimensi terbuka dan tertutup, dan setiap pukulan menimbulkan gempa yang terasa sampai ke pelosok desa. Di tengah kekacauan itu, Amado berteriak melalui alat komunikasi, Boruto, Kawaki, kalian harus arahkan dia ke pusat bekas markas Kara. Di sana aku telah siapkan segel dimensi yang bisa memenjarakan kesadarannya selama 10.000 tahun. Boruto melirik Kawaki. Kita lempar dia ke sana. Sekali ini, kita buat sejarah. Karena itulah sob, epilog ending ini kedepannya bakalan menarik lagi jika seperti ini. Dengan Shibai akhirnya tersegel, dunia perlahan mulai pulih. Boruto dan Kawaki, yang kini menyadari sepenuhnya peran mereka sebagai garis pertahanan terakhir, bertekad untuk terus melatih diri sambil mengawasi sisa-sisa ancaman Otsutsuki. Konoha dibangun kembali, tetapi di balik kedamaian itu, bayang-bayang konspirasi Amado masih menggantung, siapa dia sebenarnya, dan apakah rencananya benar-benar untuk menyelamatkan manusia? Sementara itu, di suatu dimensi yang gelap, sepasang mata merah menyala perlahan terbuka. Sebuah suara berbisik, persiapan sudah dimulai, mereka tidak tahu apa yang menunggu. Jadi kesimpulannya, kisah ini menegaskan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang pertarungan fisik, melainkan juga strategi, pengorbanan, dan kerjasama. Boruto, Kawaki, dan generasi baru shinobi belajar bahwa ancaman terbesar sering datang dari ketidaktahuan, baik tentang musuh maupun diri sendiri. Namun, pertanyaan terbesar tetap terbuka, apakah kemenangan ini hanya jeda sebelum badai yang lebih besar? Dengan misteri Amado yang belum terungkap dan kemungkinan kembalinya Otsutsuki tertinggi, perjuangan sesungguhnya mungkin baru akan dimulai. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.